Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, yang telah memberikan beberapa kenikmatan, kesehatan maupun jasmani, kelancaran rezeki. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Pembahasan kali ini kita akan membahas zikir Asmaul Husna yang ke-18, yakni Ya Razzaq. Dalam tata bahasanya, kata Ya Razzaq terambil dari kata Razzaq atau rizq, yakni rizki, yang pada mulanya ditulis oleh pakar Arab Ibnu Faris, berarti pemberian untuk waktu tertentu. Kata Ya Razzaq ialah zat yang menciptakan dan sebab-sebabnya. Dikatakan bahwa ia adalah yang memberikan kepada segala yang ada dengan karunia-Nya, segala yang dapat memelihara materi dan bentuknya. Dia memberikan ilmu kepada akal, memberikan pemahaman kepada hati, memberikan tajalli dan musyahadah kepada jiwa kita, memberikan makanan yang cocok untuk tubuh sesuai dengan keinginan kita. Ada yang dilapangkannya dan ada pula yang disempitkannya, tanpa ada yang menghalanginya. Dengan kata lain, Ya Razzaq adalah zat yang menciptakan rizki dan orang yang meminta rizki, kemudian menghubungkan antara keduanya, dan juga menciptakan sebab-sebab untuk mendapatkan kesenangan dengan rizki itu bagi mereka. Sifat Ya Razzaq bagi seorang yang beriman ialah dengan mengakui dan meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala bersifat yang Maha Pemberi. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an yang berbunyi, Dialah yang memperhatikan kepada kamu ayat-ayatnya dan menurunkan untuk kamu dari langit rizki, dan tidak dapat mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan padanya. Meskipun orang-orang kafir tidak menyukai. Quran surat Ghafir ayat ke-13 sampai ke-14. Dalam kitab Shalih Al-Jami' disebutkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, sesungguhnya malaikat Jibril menghembuskan ke dalam hatiku bahwasanya jiwa yang hanya akan mati sampai tiba masanya dan memperoleh rizkinya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah nafkah yang baik, yang halal, jangan bermalas-malasan dalam mencari rizki, terlebih mencarinya dengan bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah tidak akan memberikan apa yang dicarinya kecuali dengan taat kepadanya. Ya Razzaq merupakan Allah yang berulang-ulang dan banyak sekali memberi rizki kepada makhluk-makhluknya. Imam Al-Ghazali ketika menjelaskan arti Ya Razzaq menuliskan bahwa Dia yang menciptakan rizki dan menciptakan yang mencari rizki, serta Dia yang mengantarnya kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Banyak manusia merasa khawatir dalam mencari rizki karunia Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak sedikit dari mereka yang rela menggadai diri dan menghinakan martabat. Padahal tertulis jelas di dalam Quran surat Hud ayat 6 berbunyi, dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang Maha memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran surat Hud ayat yang ke-6. Ya Razzaq merupakan zat yang Maha Pemberi rizki, yaitu memberikan rizki kepada semua makhluknya untuk kebutuhan hidupnya, dan Dia pula yang menentukan bahwa sedikitnya rizki yang akan diberikan kepada hamba-hambanya. Kelebihan zikir Ya Razzaq di antaranya, yang pertama, barang siapa yang membaca Ya Razzaq sebanyak-banyaknya setiap hari setelah sholat wajib, maka ia akan dijauhkan dari kesempitan rizki.
dan usahanya selalu mendapat keuntungan yang berlimpah-limpah. Yang kedua dibaca Ya Razak ataupun diamalkan wirid Ya Razak sebanyak 10 kali dan ditiupkan pada 4 penjuru rumah bermula sudut kanan menghadap kiblat sebelum mendirikan sholat subuh. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibukakan pintu rizkinya untuknya dan keluarganya yang terselamat daripada kepapaan apapun ataupun penyakit. Yang ketiga, siapa saja yang mengekalkan membaca Ya Razak setiap harinya dengan 308 kali, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunaikan hajatnya, baik penguasa ataupun pemerintah. Dan jika kebetulan orang itu hendak memarahinya, maka terhentilah niat tersebut. Yang keempat, siapapun yang membacakan wirid Ya Razak dizikir mengikut kemampuan sesudah sholat wajib, khususnya sholat subuh, insya Allah akan dipermudahkan rizki yang halal dan membawa berkah. Rizki akan datang tanpa diduga, namun juga jangan dilupakan dilakukan ikhtiar dengan usaha. Yang kelima, apabila seseorang membaca secara istiqomah, secara konsisten, berzikir ataupun mengamalkan Ya Razak sebanyak 17 kali, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunaikan hajatnya, akan mengabulkan semua hajat-hajatnya. Allahumma amin. Yang keenam, siapa saja yang mau berzikir Ya Razak sebanyak 20 kali setiap pagi sebelum makan dan minum 20 hari berturut-turut, insya Allah akan diberikan padanya kefahaman yang mendalam dan sempurna. Nah, itulah kelebihan atau fadilah-fadilah dari zikir Ya Razak. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian. Akhir kata dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.